Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Baitus Salam beserta pegawai syara, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para buya, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Buya Haji Al-Fadhil Hajar, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang. Alhamdulillah berkenan untuk mendampingi kita, bersama kita dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja, dan anak-anak, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, Allah menemukan kita kembali dalam kegiatan kajian tafsir Ibnu Katsir setiap Rabu subuh. Mudah-mudahan hadis kita dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam wujudnya kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'ala'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di ayat 31. Tadi sudah kita bacakan ayat Allah dan surah Baqarah mulai dari ayat 31 sampai 34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah kemudian mengajarkan, ya, setelah dialog Allah dengan malaikat, ya, di ayat sebelumnya, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ketika Allah katakan, Allah berfirman kepada malaikat, berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan ciptakan di muka bumi khalifah. Khalifah itu makna secara bahasanya artinya pengganti. Artinya dalam konteks makna ayat ini yang akan menjalankan tugas di muka bumi untuk memakmurkan bumi Allah. Lalu kemudian mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ya Allah, apakah Engkau akan ciptakan di muka bumi makhluk yang hanya akan yufsidu fiha, akan berbuat kerusakan, wa yasfiku dima', dan bahkan menumpahkan darah, saling berbunuh-bunuhan. Apa kata Allah? Lalu kemudian mereka sambungkan lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami makhluk ini sudah nusabbihu bihamdik, kami sudah sucikan Engkau, bertasbih kepada, bertahmid kepada, wa nuqaddisu lak, dan kami sucikan Engkau ya Allah. Sucikan itu maksudnya kami telah tegaskan keyakinan kami bahwa Engkau tidak memiliki kekurangan sedikit, Engkau suci dari segala kekurangan. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku lebih tahu dari apa dan sementara kamu tidak mengetahui. Aku mengetahui ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di ayat 31 Allah kemudian mengabarkan kepada kita apa yang Allah lakukan kepada Nabi Adam. Wa 'allama, Allah ajarkan Nabi Adam, Allah ajarkan Nabi Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir dan bagaimana kemudian ulama memandu kita memahami ayat ini. Allah ajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama. Tsumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Lalu kemudian Allah tunjukkan makhluk-makhluk itu kepada malaikat. Faqala, lalu Allah berkata kepada malaikat, anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, anbi'uni, beritahu aku, bi asma'i haula, dengan nama semua makhluk ini, in kuntum shadiqin, kalau kamu memang mengetahui, kalau kamu memang benar shadiqin. Baik, tabarrukan berkata Imam Ibnu Katsir, kita bacakan teks apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 31. Hada maqam dzikrillah ta'ala هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونه، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفضل على ذلك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. Ini kata Imam Ibnu Katsir merupakan penegasan tentang kemuliaan Nabi Adam alal malaikah,
cara Allah menunjukkan kemuliaan Nabi Adam terhadap malaikat dalam kisah ini, nanti kemudian memang bisa menjadi diskusi para ulama. Apakah lalu kemudian dengan ini berarti Nabi Adam lebih mulia dari malaikat, atau para nabi lebih mulia dari malaikat, atau seperti apa? Jadi kita itu menjadi bahan diskusi ulama dan kita tidak masuk pada diskusi itu. Tetapi yang jelas dalam konteks apa yang Allah ceritakan kepada kita dalam surah Baqarah ini, Allah sedang menunjukkan kepada malaikat betapa mulia Nabi Adam yang Allah ciptakan sebagai khalifah itu dengan mengajarkan al-asma, nama-nama makhluk. Dalam tafsir Ibnu Katsir kemudian beliau kutipkan beberapa pendapat mufassir sebelumnya dari kalangan sahabat dan kalangan tabi'in. Yang dimaksud al-asma di sini apa? Ada yang menyebutkan nama-nama seperti ini langit, ini bumi, ini hewan, ini tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Penyebutan nama-nama benda-benda yang ada di sekitar Nabi Adam yang bisa dilihat oleh Nabi Adam sekaligus juga bisa dilihat oleh malaikat-malaikat. Allah ajarkan itu kepada Nabi Adam, lalu kemudian Allah tunjukkan makhluk-makhluk itu, benda-benda itu kepada malaikat. Lalu Allah katakan kepada malaikat, "Anbiuni, wahai para malaikat, sekarang coba beritahu aku bi asma'i haula, nama benda-benda itu, in kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar." Nah, ini Ibnu Katsir kemudian jelaskan pernyataan ini untuk menjawab keraguan malaikat dalam tanda kutip. Setelah tadi bertanya, "Ataj'alu fiha", atau dalam tanda kutip seakan-akan membantah, seakan-akan. Ini sebenarnya bukan membantah, karena malaikat itu ibadun mukramun la ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu adalah hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah dan selalu melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Tetapi dalam kisah penciptaan Nabi Adam ini, ternyata Allah buka dan Allah biarkan malaikat mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Pikiran di masa kita, karena bagaimana pikiran malaikat berbanding pikiran manusia jelas berarti berbeda. Tetapi faktanya Allah rekamkan dialog ini untuk kita. Bahwa ternyata malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa." Nah, dalam sebagian tulisan yang agak menurut saya tidak tepat, lalu mereka kemudian mengatakan ini malaikat membantah Allah. Malaikat tidak mungkin, tidak pernah dan pasti tidak akan membantah Allah. Tetapi malaikat bertanya, tentu karena tidak tahu malaikat. Dan Allah kemudian tunjukkan di ayat berikutnya bahwa wahai malaikat, kira-kira kepada kita, lihatlah, inilah makhluk yang akan aku ciptakan di muka bumi. Inilah makhluk yang aku ciptakan di muka bumi yang akan aku tunjuk sebagai khalifah. Nah, lalu kemudian Allah tunjukkan kelebihan makhluk ini. Setelah Allah ajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, lalu Allah tunjukkan makhluk-makhluk itu yang nama-namanya tadi sudah Allah ajarkan kepada Nabi Adam kepada malaikat. Lalu Allah tantang malaikat, "Anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Beritahu aku apa nama-nama makhluk ini kalau kamu memang benar. Apa kata malaikat? "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Nah, kan Ibnu Katsir kemudian jelaskan, inilah dalil tentang betapa mulianya malaikat, betapa taat dan patuhnya malaikat, dan betapa tahu dirinya malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang disebut tadi ibadul mukramun, makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang jelas kemuliaannya. Dan berbanding manusia secara umum, ini kita tidak bicara tentang bagaimana derajat malaikat terhadap nabi dan rasul, tapi terhadap manusia secara umum dipastikan bahwa derajat malaikat pasti jauh lebih tinggi. Tetapi ketika Allah katakan, Allah minta malaikat menyebutkan nama-nama yang memang mereka tidak tahu, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, "Subhanak, Maha suci
Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu ya Allah. Illa kecuali ma 'allamtana, apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka sungguh Engkau antal alim, Engkaulah yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Baik. Tampaknya harus kita lanjutkan dulu ke ayat 32 Bapak Ibu. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Lalu kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Nah sekarang Adam coba sebutkan, beritahu mereka, malaikat itu, bi asma'ihim, nama-nama makhluk-makhluk itu yang tadi sudah Allah tunjukkan, yang menurut Imam Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat yang dimaksud adalah langit, bumi, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, lalu kemudian ketika Nabi Adam amba'ahum, memberitahu malaikat bi asma'ihim, nama-nama makhluk itu, qad, lalu Nabi Adam berkata, lalu Allah berfirman, qad, Allah berfirman, alam aqul lakum, tidakkah sudah aku katakan kepadamu, anni, bahwa sesungguhnya aku a'lamu ghaibas samawati wal ardh, mengetahui segala yang ghaib di langit as-samawat. Allah gunakan kata as-samawat, berlapis-lapis langit, bertingkat-tingkat langit, seluruh langit. Samawat jamak dari sama, ya Bapak Ibu. Kalau satu langit namanya as-sama, kalau as-samawat berarti berlapis-lapis langit, bertingkat-tingkat. Ghaib as-samawati wal ardh, segala yang ghaib di langit dengan seluruh tingkatannya itu, wal ardh, dan segala yang ghaib yang tidak diketahui yang ada di bumi. Wa a'lam, dan aku tahu, kata Allah, ma tubdun, apa yang kamu tunjukkan, yang kamu tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan, aku tahu semua. Nah, baik, ini 3 ayat yang sebenarnya semua masih dalam satu maqta', Bapak Ibu. Maqta' itu satu rangkaian ayat dengan tema, dengan subtema yang masih sangat terkait. Itu maqta', yang kemudian kalau dalam tanda di mushaf kita ditandai dengan huruf ain, ya. Ini satu maqta'-nya dari ayat 30 sampai 39 sebenarnya. Tetapi di rangkaian 3 ayat ini minimal untuk kita bahas, bisa kita lihat pesan yang Allah yang sampaikan. Bapak Ibu yang berkata, pertama, bagaimana Allah menjawab keraguan malaikat. Allah berikan modal kepada Nabi Adam pengetahuan dasar, dan itu dimulai dari mengenalkan al-asma. Nah, ini penting, apa itu? Poin tentang al-asma ini kemudian kalau dikaji ke bab hikmah atau dalam falsafah, apalagi kalau masuk ke ranah filsafat pendidikan, Bapak Ibu, asma jamak dari ismun, itu adalah perangkat paling dasar, paling awal seseorang melakukan, memulai penjelajahannya terhadap ilmu. Nama yang ada asma jamak dari ismun, berarti nama. Nama itu merupakan modal awal, pengetahuan paling pertama, informasi paling awal yang harus kita miliki sebelum lanjut ke tahap apapun setelah itu. Maka kalau kita buka kitab tafsir ketika menjelaskan makna kemarin di Al-Fatihah, kayaknya tidak sempat yang kita bahas. Bismillah, dengan nama ismun, itu kalau dikaji secara kebahasan, kata ismun itu seakar dengan kata sama. Nama, tanpa nama orang tidak bisa bicara. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau untuk menyebut sesuatu tidak ada nama,
lalu kita harus menjelaskan ciri-ciri betapa susahnya kita bicara dengan saya. Andaikan tidaklah disebut ini gelas, apa ini? Entahlah, pokoknya benda yang penting terbuat dari. Kalau untuk menyebut itu kita harus menguraikan dengan sekian kan? Apa ini? Apa ini? Entahlah ya, pokoknya ini benda yang di situ ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, yang bisa dibangun. Itu luar biasa. Betapa susahnya orang bicara tanpa nama dari setiap benda, sesuatu apapun yang akan dibicarakan. Meja, masjid ini, tiang, kipas angin, AC, jam dan sebagainya. Bapak Ibu, andaikan tidak ada, andaikan Allah tidak ajarkan kepada manusia untuk menyebut sesuatu dengan menggunakan nama, maka akan terjadi kekacauan dan kesulitan yang sangat luar biasa bagi manusia untuk berkomunikasi. Maka nama itu adalah modal komunikasi dan pengetahuan paling awal manusia. Dan itu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Kalau dibawa ke konteks pendidikan, Bapak Ibu, Rasulullah kemudian mengajarkan betapa orang tua harus sangat perhatian terhadap nama. Maka di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan nama yang terbaik. Maka Rasul kemudian ajarkan bahkan sampai ke level yang paling teknis. Contoh nama terbaik itu siapa? Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Memberi nama terbaik kepada anak. Yang kemudian dengan nama itu seseorang memulai karir kehambaannya, dan di situ ada doa. Maka bagi orang beriman, nama sesuatu yang sangat penting. Berbeda dengan orang kafir. Sebagian. Kalau bagi orang kafir apa? What is the name? Apa arti sebuah nama? Kata Shakespeare. Tapi memang Shakespeare ini memang gak bisa dipergunakan sebenarnya, tapi terlanjur dalam dunia sastra dan dalam wacana-wacana macam-macam nama perkataan Shakespeare, what is the name, dianggap sesuatu yang demikian penting. Apa arti sebuah nama? Nama itu penting sekali, sangat penting. Jadi kalau dalam konteks keilmuan, tanpa nama kita akan sangat sulit sekali untuk berbicara. Dalam konteks pendidikan, nama bagi seorang anak, nama lembaga, nama institusi dan sebagainya adalah doa. Bagaimana kalau kemudian ada orang namanya bagus tapi kelakuannya tidak bagus? Nah, itu bab lain. Itu berarti ada proses yang miss. Setelah memberi nama, boleh jadi orang tuanya tidak serius menindaklanjuti bahwa di balik nama itu ada tugas. Bahwa memang tidak cukup dengan sekedar memberi nama yang baik, ada tugas setelah itu. Nama anak saya, Bapak Ibu, yang pertama namanya Karima Nur Aulia Salman. Karima itu artinya yang mulia. Kalau untuk lebih tepatnya sebenarnya bahasa Karimah itu perempuan mulia. Tapi kalau ada bahasa kita di Indonesia dengan Karima saja sudah ketahuan tidak perempuan, wanita mulia. Lalu apakah kalau kita kasih nama anak kita Karimah, wanita mulia, selesai dengan sekedar nama? Tentu tidak. Ada tahapan setelah itu, sekaligus ada beban. Ketika orang tua beri nama anaknya, nama apalagi kalau anak saya kedua adalah Hanim Abdul Rahim Salman, yang ketiga Ahmad Abdul Aziz Salman. Kalau dikasih nama yang sedemikian mulia, sedemikian indah, berarti ada amanah, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan setelah itu untuk memastikan bahwa nama itu sesuai dengan perilakunya, nama itu sesuai dengan karakternya, nama itu mewarnai sifatnya, nama itu mewarnai tabiatnya, bahkan menjadi cita-citanya. Rasul juga boleh mengajarkan nama yang bagus itu apa? Nama Ahmad Muhammad. Nama beliau Ahmad artinya yang paling terpuji, Muhammad artinya yang dipuji. Kalau hari ini Bapak Ibu punya satu hal yang mengembirakan, secara umum mungkin pernah saya tidak bahas. Secara umum kalau kita baca nama anak-anak di
di sekolahan ini, daftar absen anak ada 30-40 anak kita baca namanya. Itu rata-rata alhamdulillah sudah semakin banyak yang nama-namanya menggambarkan keinginan seorang tua agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Macam-macam nama-namanya diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, nama sahabat, nama ulama dan sebagainya. Alhamdulillah, walaupun masih ada sebagian yang nama anaknya agak sulit untuk diidentifikasi. Ini maksudnya apa? Nampak mungkin karena kagum ke pemain bola, kagum ke artis, kagum mungkin ke filosof dan sebagainya. Ya, orang tua memang ini adalah hak orang tua, tetapi Islam bahkan memandu urusan ini dengan koridor syariat. Allah dan Rasul memberikan panduan untuk itu. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau sudah memberi anak dengan nama yang baik. Gimana kalau nama terlanjur memberi nama anak agak kurang jelas maknanya? Tidak apa-apa. Jadi kalau memang sudah terlanjur tidak apa-apa. Kalau bolehkah diganti? Boleh, bagus. Kalau memang bisa dan sanggup meniti proses administrasinya, karena berarti harus berubah akta dan sebagainya, bagus insya Allah. Tapi kalau tidak berubah, yang penting kemudian diajarkan kepadanya siapa dirinya di hadapan Allah dan seterusnya, apa misinya di dunia ini dan sebagainya, maka insya Allah mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang terlalu fatal. Kecuali kalau nama itu memang betul-betul nama yang menunjukkan simbol kemaksiatan. Rasulullah dulu pernah mengubah nama sahabat, ya, karena ada nama sahabat dulu Abdus Syams, hamba matahari. Itu jelas Abdus Syams, hamba matahari, jelas simbol kesyirikan diganti pada Rasul. Nah, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Kemudian Allah tunjukkan pula kepada malaikat, wahai malaikat, bagaimana kamu tahu tidak ini apa namanya? Sebutkan. Semua yang tadi sudah Allah ajarkan kepada Nabi Adam, Allah belum ajarkan kepada malaikat. Apa jawaban malaikat? Nah, inilah yang harusnya kemudian menjadi akhlaknya orang-orang beriman, meneladani akhlak malaikat Allah. Apa yang mereka katakan? Subhanallah. Dan ini kemudian menjadi doa para ulama Bapak Ibu. Biasanya sebagian ulama, saya belum melazimkan itu, kadang-kadang saya bacakan anda perlu. Sebagian ulama mengawali muqaddimah tausiah dan ceramah itu dengan membaca ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kata Imam Al-Ghazali mengajarkan bagaimana malaikat tahu diri di hadapan Allah, yang seharusnya juga menjadi sifatnya orang-orang beriman, hamba-hamba Allah sampai kapanpun. Yang sayangnya ini kemudian tidak dimiliki oleh banyak manusia, yang justru bahkan dengan sombong menyimpangi karakter yang merupakan gambaran dari akhlak seorang hamba yang tahu diri. Malaikat ajarkan kepada kita, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu yang kamu miliki, illa ma'alamta, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Berapa banyak di antara kita hari ini, Bapak Ibu, yang merasa bangga dengan ilmu? Mudah-mudahan kalau di masjid ini insya Allah tidak ada. Tapi di luar sana, orang-orang yang menantang syariat Allah atas nama kesombongan ilmiah, mereka merasa karena mungkin kuliah S1, S2, S3 di luar negeri. Tidak hanya yang kuliah di barat, tapi yang kuliah di Timur Tengah pun juga. Jadi jangan anggap orang-orang yang menjadi agen-agen merusak umat itu hanya orang-orang yang sekolah di McGill University, Harvard University, California, di Amerika, di Inggris, di Australia. Banyak memang, dan itu di antara proyek jangka panjang yang memang disiapkan oleh musuh-musuh Islam sejak sekian puluh tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu, di antara proyek besar yang telah disiapkan oleh musuh-musuh Islam yang memang tidak ingin negeri ini menjadi pemimpin peradaban dunia adalah menyiapkan apa yang kemudian disebut
dikenal sebagai intelektual Muslim, cendekiawan Muslim yang belajar Islam justru kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka belajar Islam kepada orang yang sama sekali tidak mengimani Islam, tapi mereka demikian kagumnya kepada orang-orang yang mereka sebut sebagai sang profesor, sang guru besar, sang macam-macam. Tetapi tidak hanya dari situ, ya, yang disebut sebagai, meskipun mungkin telah saya sampaikan sebelumnya, orientalis. Orientalis itu artinya orang yang mempelajari timur. Oriental itu timur artinya orang yang mempelajari timur, yang sebenarnya tujuannya untuk mencari kelemahan orang-orang timur ini dan agar jangan sampai bisa mengalahkan orang barat. Itu orang mengatakan itu teori konspirasi. Tetapi kalau kita pelajari, memang itulah kenyataannya. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang sebagian di antara kita ada yang masih menganggap yang benar itu hanyalah apa yang ada di permukaan. Padahal apa yang ada di permukaan ini sebenarnya di bawahnya berlapis-lapis informasi, pengetahuan, intrik, rencana, makar, macam-macam. Maka jangan pernah percaya hanya pada apa yang ada di permukaan. Jangan pernah percaya pada apa yang hanya diucapkan orang di permukaan. Seorang, inilah disebut Allah dan surah Al-Imran, ulul albab. Ulul albab itu artinya orang yang mengetahui intisari sesuatu. Jadi bukan hanya yang melihatnya di permukaan, tetapi tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di intisari permasalahan. Itulah yang Allah sebut sebagai ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Orang-orang yang mengkaji Islam dengan tujuan untuk mencelakai umat Islam, macam-macam kemudian cara mereka untuk memalingkan perhatian kita. Dan mereka ini tadi tidak segan-segan, dan biasanya cirinya tidak segan-segan memang menyombongkan dirinya, sehingga kemudian umat ini merasa ini yang sebenarnya rujukan. Hanya gara-gara dia bergelar profesor, doktor, guru besar, filsafat dan sebagainya. Belakangan ini di satu sisi mulai tidak terlalu menonjol orang-orang ini, bahwa dulu pernah ada fase di mana umat sangat bingung. Karena rata-rata orang besar yang muncul di televisi, yang tulisannya muncul di koran, di majalah sebagainya adalah orang-orang yang hasil didikan proyek sekularisasi. Nama besarnya proyek sekularisasi. Belakangan ini mereka masuk ke level yang di permukaan tidak terlalu tampak, tapi mereka sudah memegang kebijakan. Kalau dulu mereka ada di level wacana, bicara di televisi, bicara di seminar, bicara menulis di koran, menulis di jurnal ilmiah dan sebagainya. Nah, kalau hari ini nama-nama saya tidak berani sebutkan nama-nama itu karena sensitif ya Bapak Ibu. Dan mungkin sebagian di antara kita boleh jadi pernah menjadi pengagum mereka. Saya pribadi dulu pernah mengagumi orang-orang itu. Tapi kemudian alhamdulillah Allah bimbing saya untuk belajar lagi, bertemu lagi dengan para ustaz dan para ulama, dan kemudian mengatakan, oh betapa ruginya dulu menghabiskan waktu begitu banyak membaca buku-buku mereka, tebal-tebal buku mereka, kayak hebat betul kalau baca buku mereka. Tetapi kemudian, oh ini pembunuhan. Kita sedang didangkalkan akidah kita, sedang disamarkan seakan-akan kita sedang belajar Islam yang mendalam, padahal sebenarnya kita akan dicabut dari akar pemahaman keislaman yang sejati. Nah, itulah yang kemudian ulama sampai memfatwakan haram sekularisme, pluralisme, liberalisme. Nah, kalau di majalah Sabili dulu Bapak Ibu ada yang suka langganan majalah Sabili, ini namanya proyek sepilis. Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Sekularisme itu apa? Sekuler, memisahkan manusia, memisahkan orang dari agama, menganggap agama urusan privat, urusan pribadi, sementara kalau urusan negara itu urusan publik.
Agama jangan dibawa ke ranah publik. Ini namanya sekuler. Memisah-misahkan agama dengan ranah kebijakan, ranah publik, negara, pemerintahan, kepemimpinan dan sebagainya. Dan mereka tahu betul kalau ini berhasil, sukseslah proyek besar. Dan ulama fatwakan, Majelis Ulama Indonesia sampai harus mengeluarkan fatwa sekularisme hukumnya haram. Jadi kalau sampai ada orang menganggap bahwa tidak boleh agama dibawa ke ranah publik, tidak boleh agama dibicarakan ketika bicara tentang politik, tentang regulasi, tentang undang-undang, tentang kenegaraan dan sebagainya, berarti dia sudah memisah-misahkan urusan agama. Padahal bagi seorang muslim, agama itu adalah panduan untuk seluruh urusan. Agama memandu seluruh urusan. Tidak boleh ada satu pun ruang kehidupan kita yang kosong dari agama. Islam mengatur semua hal. Itu disebut oleh ulama dalam kitab, misalnya dalam kitab Nazarat fi Risalah Ta'ali, al-Islam huwa nizamun syamil yatanawalu mazahir al-hayati jami'an. Islam itu sistem yang lengkap untuk mengatur seluruh kehidupan, seluruh urusan kehidupan, seluruh sektor kehidupan. Nah, kalau sampai ada orang mengatakan bahwa jangan bawa-bawa agama ketika bicara politik, jangan bawa-bawa agama kalau ekonominya, bawa agama dalam mengatur masalah pendidikan, maka berarti mereka sudah terpapar sekularisme. Nah, ini musuh besar umat. Ya, Bapak. Umat harus paham betul. Ini berarti proyek para pendahulu mereka sudah membuahkan hasil. Dan sadar atau tidak, memang itu sudah masuk ke banyak sekali lini kehidupan kita, Bapak. Di antara ciri mereka apa? Mereka tidak akan mungkin mengatakan apa yang dikatakan oleh mereka ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka bangga betul dengan ilmunya. Mereka tidak pernah sadar bahwa sebenarnya ilmu yang mereka miliki qalil, sangat sedikit. Was'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Tentang roh saja Allah ingatkan salah satu makhluk Allah bernama Ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang roh. Apa kata Allah? Qul ruh min amri rabbi. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabb, urusan Allah. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Sejatinya ilmu kita sangat sedikit. Dan begitulah kalau ulama bicara, apa kata ulama? Semakin mereka banyak menulis, semakin mereka menghafal puluhan bahkan mungkin ratusan kitab, semakin mereka tahu bahwa ilmu mereka sedikit. Tapi di sisi lain ada banyak manusia, dan ini perlu diajarkan betul kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang sangat bangga, sombong, angkuh dengan ilmunya. Di dalam Islam mencari ilmu itu bukan untuk menyombongkan, mengagungkan diri. Justru semakin seseorang bertambah ilmunya, harusnya semakin dia bisa mengucapkan apa yang diajarkan oleh malaikat ini. La ilma lana illa ma 'allamtana. Nanti dia akan nyambung dengan ayat berikutnya. Kita lanjutkan dulu. Lalu kemudian malaikat katakan, innaka, sungguh engkau ya Allah, annal alim, engkau maha mengetahui, al-hakim, engkau maha bijaksana. Nah, Bapak Ibu, ini menarik memperhatikan dua kata ini. Kata alim itu dari kata alim, ya'lamu ilman. Isim fa'ilnya alim, bentuk mubalaghahnya alim. Kalau alim, alimnya yang banyak, itu artinya orang yang tahu. Alim artinya orang yang tahu. Kalau alim, orang yang sangat banyak tahu. Kalau al-alim berarti yang maha tahu, maha mengetahui, Allah. Kalau untuk Allah, al-alim, al-hakim itu sama derajat. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Kalau hakim dari kata hakama yahkumu hukman, bahwa hakim wa dzaka mahkum. Hakim artinya
Makna awal hakim itu memutuskan. Hakama yahkum artinya memutuskan, bisa juga berarti menghukum. Maka al-hakim itu artinya yang menghukum, yang memutuskan. Al-hakim yang maha mampu memutuskan dengan cara terbaik. Nah, maka kemudian kita sebut sebagai bijaksana. Hikmah artinya bijaksana. Kalau untuk Allah, Allah al-alim, Allah al-hakim. Dalam ayat yang lain, innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah itu maha tahu, maha bijaksana. Tapi kalau untuk manusia, dua kata ini bisa dipakai. Jadi ada nama Allah yang bisa dipakai untuk manusia, ada yang tidak bisa. Sami' itu bisa dipakai untuk manusia. Jadi Allah pernah menggunakan kata Sami' untuk manusia. Basirah juga Allah gunakan untuk manusia. Artinya manusia bisa mendengar, manusia bisa melihat. Alim juga bisa dipakai untuk manusia. Maka karena itulah muncul kata ulama. Ulama itu jamak dari alim. Hakim juga bisa dipakai untuk manusia. Maka ada kata hukama. Hukama itu jamak dari hakim. Nah, tapi ini levelnya beda kalau untuk manusia. Orang alim, orang berilmu, belum tentu hakim. Ya, orang berilmu belum tentu memiliki hikmah. Maka kalau bicara level keilmuan yang paling tinggi bagi seorang hamba itu adalah ketika dia sudah mendapatkan hikmah. Dan ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Allah tidak berikan kepada banyak orang. Allah hanya berikan kepada yang Allah kehendaki saja. Maka Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan apabila seorang hamba sudah Allah beri hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka ilmu itu di bawah hikmah. Ada orang berilmu tapi tidak memiliki hikmah. Mohon maaf sekali, saya mungkin harus berikan contoh. Ini sensitif tapi penting untuk disampaikan. Ada orang karena ilmu suka betul menyalah-nyalahkan orang. Dia bisa mentarjih pendapat ini begini, pendapat ini begini, yang lebih kuat ini, maka ini salah, karena ini salah, maka karena harus ditinggalkan. Oh, ini sampai kemudian ke level menyesat-nyesatkan, paling ekstrim sampai mengkafirkan. Apakah mereka tidak punya ilmu? Mereka punya ilmu, tetapi mereka tidak punya hikmah. Nah, ini yang, dan itu bisa berbahaya. Ada orang ketika memiliki ilmu tapi tidak memiliki hikmah, bisa sangat berbahaya. Dan itulah yang terjadi pada umat ini dari dulu sampai sekarang. Ya, bukan hanya sekarang saja, Bapak. Dari dulu. Dan inilah yang sudah diwanti-wanti oleh Rasul sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, kalau nama ini boleh saya sebutkan. Pada fenomena kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu kisah paling mengerikan yang mereka torehkan dalam sejarah kelam Islam adalah ketika mereka membunuh Khalifah Ali. Ketika mereka menyuruh ada orang untuk membunuh sahabat-sahabat terbesar, membunuh Ali, membunuh Muawiyah, menyuruh. Kalau yang berhasil terbunuh cuma Khalifah Ali. Tapi sebenarnya mereka juga ingin membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-Asy'ari, dan Amr bin As. 4 orang yang mereka anggap telah bertahkim dengan cara yang menurut mereka bertentangan dengan syariat. Dan fenomena orang ini sudah ada sejak zaman Rasul. Tapi mereka belum terlalu bisa berbuat banyak. Tapi mereka terus berkembang sampai di antara puncaknya di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasul sudah berikan peringatan kepada para sahabat sebelumnya. Apa kata Rasul? Orang-orang model ini yahqiru ahadakum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taratiyahum. Rasul sudah ingatkan, kamu merasa minder melihat sholat kamu dibanding sholat mereka, kata Rasul. Artinya apa? Sholat mereka ini hebat betul.
khusyuk luar biasa. Siyamahu ma'a siyamihim. Kamu minder melihat puasamu dibanding puasa mereka. Puasa mereka hebat. Mungkin kalau paling maksimal kita ya puasa Daud lah. Sementara kita mungkin cuma bisa Senin Kamis, boleh jadi itu juga belum istiqomah. Oh, puasa mereka luar biasa. Ya Quran, mereka bahkan membaca Quran, bahkan menghafal Quran. Tapi apa kata la yujawizu taraqihum. Tapi Quran itu tidak lewat di kerongkongan mereka. Quran hanya sekadar mereka baca, mereka menurut mereka pahami. Tapi sebenarnya tidak lewat dari sekadar kerongkongan mereka. Ini sebenarnya terkait dengan hadis yang lain. Ulama kemudian menyimpulkan di antara kesimpulan fenomena orang-orang ini adalah orang-orang yang berilmu sebenarnya, tapi tidak memiliki hikmah. Dan mereka menyebabkan terjadi tragedi yang sangat mengerikan di tengah umat dari dulu sampai sekarang. Dan ini yang juga harus sangat kita waspadai. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu, perbandingan kata alim dan hakim ada di sini. Maka kita harus betul-betul sangat waspada. Itulah kenapa kita minta agar Allah berikan kepada kita bukan hanya ilman, tapi juga hukman. Ya Allah, beri kami ilmu, zidna ilman, fahman, dan hukman juga. Kearifan, kebijaksanaan. Agar jangan sampai kalaupun kita memiliki ilmu, tapi kita justru jauh dari kearifan dan kebijaksanaan. Nah, itu ayat 31, 32. Nah, 33 kemudian Allah tegaskan tentang siapa dirinya di hadapan malaikat. Allah ingatkan lagi. Karena malaikat sempat seakan-akan ragu dengan keputusan yang akan Allah putuskan menjadikan malaikat, maka Allah katakan, "Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh." Aku lebih tahu apa yang ada yang tak tampak di langit maupun di bumi. Aku lebih tahu daripada Allah. Karena itu Bapak Ibu, orang-orang beriman ketika membahas ini, memahami hal ini, disinilah kemudian muncul yakin. Kalau dikaitkan dengan apa yang kita bahas di Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu, kajian hadis dan sahih, inilah yang menyebabkan orang-orang beriman bertambah yaqinan wa tawakkulan. Yakin dan tawakal kepada Allah itu di antara sumber energinya di sini. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha tahu. Karena itu kita tidak perlu ragu. Kalau Allah sudah putuskan sesuatu, pasti itu yang terbaik. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah Maha tahu dan ketika Allah putuskan sesuatu pasti yang terbaik, maka masihkah ada alasan untuk ragu? Pastinya tidak. Karena itu kemudian orang-orang beriman sangat yakin untuk melakukan sesuatu. Kalau Allah sudah perintahkan, pasti itu yang terbaik. Nah, maka ujungnya bisa ke situ, Bapak Ibu. Walaupun makna ayat ini kemudian juga untuk membuat kita mawas diri. Karena Allah katakan, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku yang lebih tahu apa yang kamu tunjukkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kalau dikaitkan dengan Al-Fatihah, Bapak Ibu, nah ini bisa dikaitkan dengan makna Maliki Yaumiddin. Ketika setiap kita sadar bahwa semua yang kita lakukan diketahui oleh Allah, apakah masih ada peluang untuk memanipulasi kebijakan, memanipulasi anggaran, melakukan korupsi? Harusnya tidak. Kalau kita sadar bahwa Allah, kalau di sini Allah dengan a'lam, kalau kita ngomong tentang Allah tentu ya'lam. Kalau kita sadar bahwa Allah ya'lamu ma yabdun nas wa ma yaktumun. Kalau kita sadar bahwa Allah tahu apa yang kita sembunyikan dan apa yang tunjukkan, tidak ada satu pun yang luput dari pengetahuan Allah, maka mestinya tidak ada ruang dan waktu untuk melakukan maksiat. Tapi di sini memang problemnya, kadang-kadang kita sebenarnya sudah tahu dan kita simpan. Nah, di sini nafsu, di sini syahwat,
Di sinilah nafsu dan syahwat itu kemudian harus ditundukkan, tidak hanya dengan ilmu, tapi dibutuhkan riyadhah. Maka di sini masuk bab tazkiyatun nafs. Kalau untuk kajian lebih lanjut, tidak cukup membekali diri dengan sekadar menambah ilmu terus tanpa memastikan bahwa ilmu itu kita amalkan secara konsisten dan penuh mujahadah. Maka kemarin ada sebelumnya pernah saya sampaikan bapak-bapak ibu yang alhamdulillah sudah baik kebiasaan zikirnya, istighfarnya, sholawatnya, lanjutkan. Dan kalau ada di antara kita yang masih jarang-jarang betul mengucapkan subhanallah, 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 jarang-jarang betul. Paling cuma 3 kali setelah saja selesai sholat. Setelah itu entah kapan lagi kita menyebut nama Allah, mengucapkan astagfirullah, mengucapkan sholawat dan sebagainya. Saya sangat sarankan, ayo paksa. Nah ini yang bagi kawan-kawan kita yang bergabung di Thariqah, saya termasuk yang mengakui bahwa Thariqah mu'tabarah, selama mu'tabarah, karena memang ada yang ghairu mu'tabarah. Jadi selama Thariqah itu mu'tabarah, maka insya Allah mereka berada di jalan yang benar. Nah, yang seperti ini bagi sebagian kawan-kawan kita dianggap bid'ah itu sesat, itu menyimpang dan sebagainya. Tidak ada contoh Rasulullah SAW. Tapi saya betul, mereka tidak mau duduk bersama untuk mengkajinya betul-betul dengan pembahasan yang komprehensif. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berada di situ, mereka punya program cara sekaligus komunitas. Walaupun memang tidak mudah untuk mencarinya dalam konteks hari ini, saya tidak juga bisa merekomendasikan. Tapi minimal secara pribadi saya sangat sarankan Bapak Ibu, coba paksakan, coba upayakan ada riyadhah, proses kita melatih diri, riyadhahnya melatih diri dengan kesungguhan, mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang paling afdal zikri la ilaha illallah, dan itu afdal zikir. Yang lainnya juga sangat utama istighfar. Man lazimal istighfar, kata Rasul, siapa yang melazimkan. Lazim itu artinya selalu, artinya sedapat mungkin selama masih bisa di jalan, di mobil, di kamar, tidak di kamar mandi tentu jangan, WC tentu jangan, tapi di tempat di mana kita memang tidak sedang menjaga sesuatu yang lain dan bisa berpikir, ucapkan entah subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Inilah kemudian yang akan diantara resep membuat orang sadar tentang bahwa ilmunya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu diantara cara. Itu yang membedakan kenapa ada orang-orang yang alhamdulillah memiliki kesolehan ilmu sekaligus kesolehan perilaku, dan ada orang yang di sisi lain tampak secara keilmuan demikian mentereng, tetapi perilakunya tidak menggambarkan apa yang seharusnya ditampilkan. Baik, terakhir ayat 22, ayat 34 Allah perintahkan kepada malaikat, wa yaquluna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan, ketika kami bicara kepada malaikat, wahai malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka mereka langsung sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis itu aba, apa itu artinya enggan. Sudah nampaknya ini yang diadopsi ke bahasa Indonesia, abai. Kalau bahasa Arabnya aba, enggan. Wastakbar, dan mereka sombong aja, sombong. Karena iblis itu merasa lebih baik. Ana khairum minhum, aku lebih baik dari Adam. Ngapain saya sujud kepada Adam? Wa kana minal kafirin, dan sungguh iblis itu minal kafirin, termasuk golongan makhluk yang kafir. Untuk kita di atas sudah habis ya Bapak Ibu. Yang harus kita tegaskan adalah ayat ini bicara tentang kemutlakan keingkaran iblis. Karena pernah ada tadi yang kita sebut intelektual itu yang membela iblis. Apa katanya? Iblis itu tidak mau sujud ke Adam justru karena tauhidnya. Dia hanya mau sujud kepada Allah saja, tidak mau sujud kepada makhluk. Kata orang ini, Allah yang nyuruh. Dan kalau Allah yang menyuruh berarti pasti maksudnya bukan menyembah Adam, tapi maksudnya ada yang kita bahas dengan Buya. Jadi maksudnya
perintah Allah. Kalau Allah yang menyuruh berarti Allah ridha itu dilakukan dan itu bukan menyembah. Dan ternyata itu ada orang yang dianggap intelektual, pinter, tapi kerjanya membela iblis. Dia katakan iblis tak mau sujud ke Adam itu sebenarnya adalah karena tauhid iblis forever, sehingga dia tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Nauzubillah. Ini orang sangat bodoh sebenarnya, tetapi dianggap atau merasa pintar. Maka ayat ini menegaskan kepastian ingkarnya iblis, dan iblis bukan malaikat. Ini ada pula yang berpikir, ini Allah sujud, suruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis bagian dari malaikat, bukan? Iblis ada di situ, saat itu dia sedang ada di situ. Maka jangan diartikan berarti iblis bagian dari malaikat, bukan? Iblis itu adalah penghulunya syaitan, pemimpin tertinggi. Kalau sekarang CEO-nya, bukan? Pokoknya pemimpin tertingginya syaitan itu namanya iblis. Dan itulah yang dulu tidak mau diperintahkan Allah sujud kepada Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Ayat terakhir ini mungkin nanti kita bahas di pertemuan berikutnya karena sangat penting untuk mengambil pelajaran lebih banyak, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya kesempatan di rumah untuk membuka kitab tafsir, karena pembahasan yang kita sampaikan ini masih sangat terbatas sebenarnya, agar mudah-mudahan dengan itu lebih banyak hal bisa kita jadikan sebagai evaluasi untuk memperbaiki diri.